cincin ular kembar. Rocket Boots Hazard Genome yang tak tahu malu mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat monster yang begitu pandai melarikan diri sebelumnya. Ekspresi dan tindakannya yang mirip manusia benar-benar berbeda dari NPC. Hazard Genome seperti seseorang yang berpura-pura menjadi NPC. Dua garis api merah menyala, perlahan mengangkat Hazard Genome ke udara. Keengganan memenuhi hati semua orang. Namun, mereka tidak bisa lagi menghentikannya, tetapi hanya menonton Hazard Genome melarikan diri dengan mata kepala sendiri. Para penyihir di party itu berjarak lebih dari 40 yard dari Hazard Genome. Lonely Snow juga berjarak lebih dari 30 yard darinya. Itu tidak dalam kisaran cas. Juga, efek Vein of Chaos akan menjadi tidak efektif karena target mengambang di udara. Hanya peningkatan kecepatan gerakan yang akan berlaku. Saat ini, hanya si Feng yang dekat dengan Hazard Genome. Dia hanya 15 meter jauhnya dari situ. Namun, si Feng tidak memiliki serangan jangkauan apapun. Bahkan jika dia mengejarnya, Hazard Genome akan menaikkan lebih dari 20 yard dari tanah pada saat dia tiba. Pada akhirnya, si Feng hanya akan menonton pelarian Hazard Genome. Nine Dragon Slash. Si Feng tahu dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Dia melambaikan Abyssal Blade, diselimuti kabut hitam, di tangannya. Dalam sekejap, 9 garis kabut hitam melesat ke arah Hazard Genome. Si Feng tidak bersedia membiarkan Hazard Genome yang pintar kabur. Awalnya, si Feng hanya memikirkan Hazard Genome sebagai elit khusus rata-rata. Dia tidak pernah membayangkan Genome menjadi seperti pemain. Selama 10 tahun bermain domain dewa, si Feng jarang melihat Genome yang cerdas. Sistem utama dewa tidak akan begitu saja memberikan monster kecil dengan kecerdasan tinggi. Penganugerahan semacam itu biasanya memiliki makna yang lebih dalam di belakang mereka. Sebagai contoh, para pahlawan manusia atau makhluk legendaris itu semuanya adalah tokoh-tokoh hebat. Keberadaan mereka menyebabkan orang bergidik. Meskipun kecerdasan Hazard Genome ini tidak mencapai tingkat para pahlawan atau makhluk legendaris itu, dia masih jauh lebih pintar daripada monster boss. Bahkan mungkin ada keuntungan yang tak terbayangkan dengan membunuhnya. Saat ini, informasi yang ditampilkan Hazard Genome berubah. Dia tiba-tiba menjadi Arcus Maddox. Arcus Maddox, Lord Rank, level 5. HP 600/600. Si Feng merasakan keakraban ketika dia melihat nama ini. Sepertinya dia pernah mendengarnya sebelumnya, namun dia tidak bisa mengingat apa-apa tentang itu. Namun, Genome hanya memiliki 600 HP. Si Feng yakin dia bisa membunuh Genome dengan Nine Dragon Slash. Tepat ketika 9 bayangan pedang akan menembus Arcus Maddox, Genome mengeluarkan beberapa bola baja dari tas kecilnya. Dia melempar bola ke arah bayangan Abyssal Blade. Bunga api yang cemerlang menyala saat kedua serangan itu terjadi. Hong, hong, hong. Serangkaian ledakan memaksa hantu Abyssal Blade kembali. Tepat ketika hantu disiapkan untuk menyerang Arcus Maddox sekali lagi, ia segera terbang lebih dari 30 yard. Sementara itu, 9 hantu dari Abyssal Blade hanya bisa menyerang target dalam jarak 30 meter dari jangkauannya. Si Feng hanya bisa menonton tanpa daya ketika Arcus Maddox melarikan diri. Sampah. Bagaimana mungkin ada monster seperti itu? Kemampuannya untuk melarikan diri hanyalah bak 1. Blackie menatap Arcus Maddox yang melarikan diri ketika dia mengutuk. Cola juga menggiling giginya dengan kebencian, mengirimkan beberapa pukulan ke arah pohon di dekatnya.
Anggota parti lainnya juga merasa tidak senang. Semua orang bertarung panjang dan keras melawan monster elit ini. Namun, tepat ketika mereka akan menuai hasil dari usaha mereka, hadiah mereka tumbuh sayap dan terbang pergi. Apakah ada yang lebih menyedihkan? Kakak Feng, mari kita terus mengejarnya. Blackie menemukan bahwa kecepatan gerakan Genome tidak cepat. Juga, harus ada jumlah terbatas bahan bakar yang menyalakan sepasang sepatu bot. Siapa tahu, Genome mungkin akan mendarat setelah beberapa saat. Lupakan. Mari kita lanjutkan grinding Genome. Si Feng menggelengkan kepalanya. Jika mereka bisa mengejar Genome, si Feng pasti sudah lama mengejarnya. Namun, roket boots Genome terlalu kuat. Itu disebut sebagai salah satu alat melarikan diri yang saleh dari domain dewa. Saat ini, sepatu bot baru saja diaktifkan. Kecepatannya akan tiba-tiba meningkat dalam beberapa saat, dan Genome akan menghilang dalam sekejap mata. Itu akan menjadi tugas yang mustahil jika mereka ingin menemukan Genome. Seperti yang diharapkan, api yang menyembur keluar dari roket boots meningkat pesat setelah beberapa saat. Siu, Arcus Maddox menghilang dari udara, tidak bisa dilihat lagi. Sebaiknya jangan sampai kita bertemu lagi. Kamu bisa bermimpi melarikan diri di waktu berikutnya. Blackie berkata dengan nada yang disayangkan ketika dia melihat ke arah tempat di mana Arcus Maddox menghilang. Dalam hatinya, si Feng merasa bahwa sangat disayangkan untuk membiarkan Genome pergi. Namun, itu tidak lagi berbahaya ketika mereka menggiling Wandering Genome mulai sekarang. Setelah pengalaman ini, hazard Genome kemungkinan besar tidak akan muncul lagi. Ayo pergi, lanjutkan menggerogoti Wandering Genome. Si Feng berbalik dan berkata kepada partinya. Kakak Feng, kamu masih yang terbaik. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Jika kita membunuh semua saudara haram ini, kita akan lihat apakah dia tidak muncul lagi, kata Blackie sambil tertawa. Si Feng terdiam. Dia berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan Blackie yang berfantasi. Tiba-tiba, si Feng menghentikan kakinya karena terkejut. Sial, keberuntungan kita benar-benar terlalu buruk. Aku tidak pernah berpikir bahwa Arcus Maddox benar-benar akan muncul di sini, dan dia juga seorang level 5 hazard Genome. Si Feng dengan erat mengepalkan tangannya, alisnya berkerut. Itu adalah pertama kalinya dia menjadi sangat marah. Ketika semua orang melihat ekspresi murka si Feng, mereka samar-samar bisa merasakan lingkungan menjadi dingin. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, dahi mereka berkeringat dingin. Sebelumnya, mereka merasa si Feng adalah orang yang tenang dan santai. Mereka tidak pernah membayangkan si Feng akan menjadi begitu menakutkan setelah menjadi marah. Hutan di sekitar mereka tidak lagi tampak semarak, melainkan lebih seperti neraka beku, sunyi, dingin, dan gelap. Kakak Feng, apakah kamu baik-baik saja? Blackie dengan hati-hati bertanya. Dia terkejut. Si Feng benar-benar berbeda dari ketika dia marah atau berdebat dengan orang lain. Itu adalah pertama kalinya Blackie melihat si Feng sangat marah. Oh, tidak apa-apa, si Feng bereaksi, menjawab sambil tersenyum. Dia menyimpan kembali niat membunuh padat ke dalam hatinya. Niat membunuh seperti itu perlahan-lahan diasah selama bertahun-tahun si Feng telah memainkan domain dewa. Dibandingkan dengan Tyrant Bear Cola 10 tahun di masa depan, tidak ada yang istimewa tentang niat membunuh si Feng. Namun, saat ini, itu dianggap tak tertahankan bagi Blackie dan yang lainnya. Si Feng akhirnya ingat nama Arcus Maddox.
Arcus Maddox adalah insinyur Grandmaster terkenal di dalam domain dewa. 3 tahun setelah Arcus Maddox mengejutkan negara dengan menciptakan benteng langit, cincin ular kembar, dia telah melanjutkan untuk mendirikan kekaisaran Genome. Dengan itu, pembaruan baru, munculnya dunia baru, juga diaktifkan. Pada saat itu, Super Guild yang tak terhitung memulai ekspedisi ke arah benteng, cincin ular kembar. Namun, mereka semua dimusnahkan, dan Arcus Maddox adalah penyebab dari hasil seperti itu. Di sisi lain, Si Feng benar-benar tidak menyadari karakter hebat telah muncul tepat di depan matanya. Dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuh Arcus Maddox, jadi bagaimana mungkin Si Feng tidak marah? Pemimpin party, ada sebuah kotak di sini. Apakah itu jatuh dari Arcus Maddox selama ledakan? Gluttonous Mouse, yang selama ini diam, bertanya ketika dia mengambil kotak logam kecil dari rumput. Si Feng menerima kotak itu dan melihatnya. Dia menemukan kata-kata Arcus Maddox yang diukir di kotak logam. Tak lama setelah Si Feng membuka kotak itu, dia tiba-tiba berkata sambil tertawa, "Hebat. Kerja bagus, Mouse. Dengan ini, kita sama sekali tidak berjuang untuk apapun." Petik 2. Ketika kelompok itu melihat Si Feng dalam suasana hati yang bahagia, mereka tahu benda itu pasti sangat berharga, karena barang biasa tidak ada di mata Si Feng. Untuk menginginkan item untuk diri mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang pernah memiliki pemikiran seperti itu. Mereka sudah lama menjadikan Si Feng idola mereka, dan bisa membantu idola mereka secara alami membuat mereka bahagia. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian tinggal di sini untuk menggiling dan naik level. Aku masih memiliki sesuatu yang perlu dilakukan. Beritahu aku ketika kalian semua telah mencapai level 4. Si Feng menyimpan kotak logam dan buru-buru membuat pengaturan. Tidak ada yang bisa membantunya dengan masalah berikut. Hanya Si Feng yang bisa melanjutkan. Semua orang merasa enggan ketika mereka mendengar perintah Si Feng. Namun, mendengar Si Feng punya rencana untuk mereka setelah mereka mencapai level 4, antisipasi mereka tumbuh ketika mereka mematuhi pengaturan Si Feng. Selanjutnya, Si Feng meninggalkan wilayah yang lebih dalam di Dark Moon Valley. Pesta itu memiliki keterampilan skill AoE Blackie. Membunuh 7 atau 8 genome sekaligus tidak ada masalah sama sekali, dan kecepatan leveling mereka setidaknya 2 atau 3 kali lebih cepat daripada pihak lain. Di sisi lain, apa yang perlu dilakukan Si Feng adalah memanfaatkan kotak logam ini, dan untuk meneruskan langkah pertama rencananya dalam domain dewa. Bab 39. Batu bertuah. Setelah meninggalkan Dark Moon Valley, Si Feng bergegas menuju Scarlet Lake, Danau Scarlet. Dia juga mengaktifkan Gravity Liberation untuk menghemat lebih banyak waktu. Para pemain dalam perjalanan mereka ke Dark Moon Valley melihat Si Feng melaju kencang melewati mereka seperti angin kencang. Kecepatannya sangat cepat, dan sosoknya hanya kabur. Siapa orang itu? Asasin yang mana dia? Kecepatannya sangat cepat. Tidak. Lihat pinggangnya. Itu adalah pedang yang tergantung di sana, bukan belati. Dia harus menjadi pendekar pedang. Petik 2. Sampah. Apakah pendekar pedang saat ini yang OP? Rumor yang tersebar luas di forum menyatakan bahwa pendekar pedang misterius membunuh wali kota-kota Redleaf Town. Ada juga pendekar pedang yang kuat di Deadly Forest yang menerima undangan dari Dewi Salju. Aku akan bermain sebagai pendekar pedang jika aku tahu tentang ini sebelumnya. Petik 2. Katakan, apakah kamu pikir mereka orang yang sama? Tentu saja tidak. Aku melihat pendekar yang membunuh wali kota.
Pendekar laki-laki itu sebesar beruang hitam. Lengannya saja lebih tebal dari paha kami. Dia dengan paksa membunuh wali kota level 15 itu. Petik 2. Para pemain yang lewat memulai diskusi ketika mereka menyaksikan Si Feng pergi. Mereka dalam diam terdiam terhadap pekerjaan pendekar pedang. Mereka seharusnya bermain sebagai pendekar jika ada job yang begitu kuat. Namun, sudah terlambat sekarang. Si Feng mungkin akan menertawakannya jika dia tahu pikiran mereka. Tidak ada pekerjaan terkuat di domain dewa, hanya pemain terkuat. Si Feng berlari selama lebih dari 2 jam melalui dataran yang luas. Dia mengaktifkan Gravity Liberation lebih dari 10 kali, lolos dari pengejaran monster tingkat tinggi. Dia melewati peta level 6, Wolfman's Ruins, dan peta level 8, Orofort, sebelum tiba di area level 10, Danau Scarlet. Scarlet Lake adalah taman bermain elemental air level 10 dan Little Fishman. Menonton dari lokasi yang tinggi, Si Feng bisa melihat sekelompok Little Fishman berpatroli. Semakin dekat ke Scarlet Lake, semakin banyak ada manusia ikan kecil. Wilayah tengah Scarlet Lake adalah sarang dari Little Fishman, sedangkan elemental air yang mengganggu mengisi air danau. Karena monster yang padat dan jumlah besar di Scarlet Lake, keterampilan kutukan Little Fishman sangat menghebohkan. Itu bisa menyerap atribut pemain dan mengubahnya menjadi milik mereka. Semakin lama mereka bertarung, semakin kuat jadinya mereka. Mereka sangat sulit dibunuh. Termasuk fakta bahwa tidak ada cash di sini, jarang ada pemain yang mau datang ke sini untuk naik level. Namun, Si Feng harus masuk ke daerah yang lebih dalam di Scarlet Lake. Kotak logam yang dijatuhkan Arcus Maddox sangat berharga. Jika Arcus Maddox tahu itu jatuh ke tangan Si Feng, dia kemungkinan besar akan kehabisan darah. Ada peta harta karun di dalam kotak, dan harta karun yang disembunyikannya terletak di Scarlet Lake. Si Feng telah memainkan domain dewa selama lebih dari 10 tahun sekarang. Dia telah melakukan penelitian ekstensif mengenai sejarah domain dewa. Dia benar-benar tidak berpikir Arcus Maddox akan memiliki peta harta karun ini. Itu adalah catatan rahasia yang mengguncang surga. 900 tahun yang lalu, Alkimia Master Molotov telah menciptakan item dengan semua usahanya. Perang dilancarkan antara negara-negara besar di domain dewa untuk item ini. Ada lebih dari 10 tokoh heroik yang memperebutkannya. Namun, item ini menjadi hilang pada akhirnya, keberadaannya tidak diketahui. Itu telah menjadi misteri yang belum terpecahkan di domain dewa. Sementara itu, peta harta karun di tangan Si Feng, secara kebetulan, mencatat lokasi item ini. Item ini adalah batu bertuah. Itu adalah barang suci untuk alkimia. Jika alkemis dapat memperoleh batu bertuah, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas, mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Mereka bahkan akan dapat membangkitkan orang mati, melanggar hukum alkimia pertukaran setara. Siapa yang mengira benda suci semacam itu akan ditempatkan di lokasi yang biasa-biasa saja seperti Scarlet Lake? Namun, Scarlet Lake masih merupakan tempat yang berbahaya bagi Si Feng. Setelah semua dikatakan, masih ada jarak 8 tingkat antara Si Feng dan monster di sini. Dengan penindasan karena level, Si Feng bukan lawan untuk monster level 10, belum lagi Fishman Little yang mencuri atribut. Namun, Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil risiko. Semakin awal ia memperoleh batu bertuah, lebih awal hatinya bisa tenang. Jika dia menunggu sampai dia level 7 atau 8,
orang lain mungkin mengklaim item itu. Dia bahkan tidak bisa merasakan penyesalan ketika saat itu tiba. Si Feng mengambil kotak logam dari tasnya, dengan hati-hati mengambil peta harta karun di dalamnya. Dia mulai meneliti secara rinci. Tanda pada peta harta karun sangat jelas. Harta karun itu terletak tepat di bawah sarang Little Fishman. Namun, bagaimana si Feng bisa mengelilingi semua Little Fishman ini? Masalah dengan elemental air juga perlu dipecahkan. Meskipun Water Elementals memiliki HP yang rendah, mereka memiliki kekebalan 60% terhadap serangan fisik. Mereka juga memiliki keterampilan pengurangan kecepatan gerakan, jadi mereka sakit kepala untuk pemain jarak dekat. Setelah mengamati selama setengah jam, si Feng menemukan bahwa Little Fishman tidak selalu berpatroli. Mereka akhirnya akan beristirahat. Juga, manusia ikan kecil ini hanya aktif di tepi danau. Mereka hampir tidak pernah memasuki air, karena begitu mereka masuk, kecepatan gerakan mereka akan berkurang tajam hingga 60%. Si Feng bisa menggunakan periode istirahat singkat ini untuk bergegas ke danau, dan begitu dia berada di dalamnya, para Little Fishman tidak akan bisa mengejarnya. Adapun elemen air di bawah air, si Feng bisa menggunakan doppelganger Phantom Kill untuk memikat mereka. Kemudian, dia bisa berenang ke gua di bawah sarang Little Fishman. Jika si Feng tidak beroperasi melalui rencananya dengan benar, dia pasti akan mati. Jika dia mati, kerugiannya tidak akan kecil. Namun, bukan kehilangan pengalaman yang merupakan masalah. Dengan keunggulannya sebagai orang yang bereinkarnasi, si Feng bisa dengan cepat memulihkan pengalaman yang hilang. Hanya saja, dia akan dikirim kembali ke kota setelah sekarat sekali, dan waktu yang dihabiskannya untuk kembali ke sini terlalu banyak. 10 detik lagi, si Feng menyaksikan Little Fishman yang berpatroli, hatinya memperkirakan waktu baginya untuk berlari keluar. Waktu berlalu detik demi detik. Sekelompok Little Fishman berpatroli mengawasi sekeliling mereka. Setelah menemukan tidak ada yang luar biasa, mereka memasuki gubuk kayu kecil di tepi danau untuk beristirahat, mengosongkan tanah di tepi danau. Dengan sekuat tenaga, si Feng berlari menuju pantai. Ketika si Feng berada sekitar 30 meter jauhnya dari danau, kelompok Little Fishman yang berpatroli menemukan si Feng. Mereka segera membunyikan alarm. Tangan mereka memegang pedang pendek ketika mereka bergegas menuju si Feng. Ketika dihadapkan dengan 4 Little Fishman level 10, sekuat si Feng, dia bukan lawan mereka. Satu-satunya harapan si Feng adalah melompat ke air. Namun, para Little Fishman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengejar si Feng. Mereka melambaikan pedang pendek mereka, menebas mereka di punggung si Feng. Si Feng tahu dia tidak bisa berlari lebih cepat dari para Fishman. Dia berbalik dan menggunakan Abyssal Beam pada salah satu dari mereka, lalu melanjutkan dengan menggunakan pari untuk memblokir salah satu penyerang lainnya. Akibatnya, si Feng menghentikan Little Fishman lainnya dari bergerak maju. Menggunakan kekuatan di balik serangan Fishman, si Feng berhasil menarik jarak lebih dari 3 meter. Dia mengaktifkan Gravity Liberation dan kemudian melompat ke danau. Namun, Little Fishman lainnya cepat mengejar, melompat ke danau setelah si Feng juga. Celepuk, 4 Little Fishman jatuh ke air. Namun si Feng berlari dengan gila di atas permukaan danau. Walking on water adalah skill yang hanya bisa diaktifkan setelah agility mencapai 80 poin. Namun, si Feng memiliki cincin gravitasi. Akibatnya,
Tubuhnya telah mencapai kondisi hampir tanpa bobot setelah mengaktifkan Gravity Liberation. Termasuk agility-nya yang melebihi 30 poin, dia juga bisa bergerak di permukaan air. Kecepatannya tidak akan berkurang oleh air. Dalam beberapa saat, Si Feng telah mengusir manusia ikan kecil yang pantang menyerah. Dia berlari ke lokasi yang tidak jauh dari sarang Little Fishman, menyelam ke dalam air. Tepat setelah memasuki air, Si Feng menemukan sebuah gua yang dikelilingi oleh banyak elemen air. Elemental air mengelilingi sekeliling gua seolah-olah mereka melindungi sesuatu. Elemen air, monster umum, level 10. HP 750/750. Si Feng menggunakan Phantom Kill. Doppelgangernya berenang mendekat, memikat elemental air. Sama seperti yang Si Feng rencanakan, sekelompok elemental air telah menemukan doppelganger. Satu demi satu, mereka mengejar doppelganger. Sementara itu, doppelganger berenang ke atas. Meskipun elemental air memiliki kecepatan gerakan tinggi di bawah air, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda ketika mereka berada di atas tanah. Mereka kebalikan dari Little Fishman, menjadi sangat lambat begitu mereka mencapai pantai. Dengan elemen air terpikat oleh doppelgangernya, Si Feng mengambil kesempatan untuk dengan cepat berenang menuju gua. Sebelum Si Feng bahkan mencapai gua, sistem memberitahu dia tentang kematian doppelgangernya. Si doppelganger hanya menghasilkan Si Feng lebih dari 20 detik. Setelah membunuh doppelganger, elemental air menemukan penyusup di dekat gua. Mereka semua buru-buru berenang kembali ke pintu masuk gua. Setelah menemukan Si Feng, kecepatan elemental air ini meningkat 2 kali lipat saat mereka melaju ke arah Si Feng. 40 kuil matahari. Di atas danau berwarna merah tua, elemental air yang kencang menciptakan gelombang air yang melanda sarang Little Fishman. Gelombang setinggi seseorang menyelimuti seluruh sarang, menghancurkan banyak pondok kayu kecil di atasnya. Ratusan fishman kecil di dalam sarang memasuki hiruk-pikuk. Mereka menjerit dan berteriak, masing-masing memegang senjata saat mereka melompat ke air dan berenang menuju gua di bawah sarang. Perlindungan berlapis ganda. Si Feng melihat ke belakang, terkejut. Seolah ratusan elemental air tidak cukup, sekarang ada juga ratusan Little Fishman yang mengikuti di belakang. Dengan jumlah ini, bahkan 2 atau 3 kelompok pemain elit tidak akan berarti apa-apa. Si Feng tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke gua. Masih ada seutas harapan untuk bertahan hidup. Namun, kecepatan bawah air Si Feng sangat lambat. Itu tidak ada bandingannya dengan druid yang memiliki Seal Transformation mereka, di mana kecepatan gerakan mereka meningkat 50% ketika bergerak di bawah air. Sebagai gantinya, kecepatan gerakan Si Feng berkurang 50%. Segera, Si Feng hanya berjarak 50 meter dari pintu masuk gua. Namun, elemental air yang marah mendekati Si Feng seolah-olah mereka terbang. Jarak mereka antara Si Feng memendek dengan cepat. 42 yard, 28 yard, 20 yard, 10 yard. Tepat ketika Si Feng hanya berjarak 5 meter dari pintu masuk gua, elemental air telah menyusul Si Feng. Mereka melambaikan tangan dingin mereka ke arah kepala Si Feng. Serangan dari Water Elementals membawa efek pembekuan yang mengurangi kecepatan gerakan. Selama mereka memukul Si Feng, elemental air akan melekat padanya sampai mati. Si Feng buru-buru berbalik dan menggunakan pari, menghalangi tinju elemental air pertama. Menggunakan kekuatan besar Water Elemental,
tubuh Si Feng mundur ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Namun, elemental air yang tersisa juga bergegas ke arahnya. Sepertinya aku akan kembali ke kota. Si Feng menatap ratusan elemen air di depannya, merasa tidak berdaya. Tepat ketika Si Feng hendak menyerah, dia telah melayang ke dalam gua. Di dalam, dia melihat hantu berbentuk manusia berkeliaran. Itu kira-kira 30 meter jauhnya dari Si Feng. Si Feng memperingatkan angin. Jika dia harus mati, maka dia akan mati saat mencoba. Paling tidak, dia bisa memperoleh sedikit informasi lebih banyak untuk persiapan di masa depan. Oleh karena itu, Si Feng menggunakan Wind Blade. Kecepatannya meningkat dengan lompatan besar. Seperti angin kencang, Si Feng menyapu air dan bergegas ke pantai gua, lolos dari cengkeraman elemen air tepat pada saat yang tepat. Saat elemental air meninggalkan air, kecepatan mereka berkurang tajam. Mereka tidak bisa mengejar lari gila Si Feng sama sekali. Setelah meninggalkan air, Si Feng dengan cepat bergegas menuju hantu berbentuk manusia. Saat Abyssal Blade hendak memotong leher hantu itu, Si Feng tiba-tiba menemukan hantu setengah transparan itu tidak secara aktif menyerangnya. Si Feng tiba-tiba memalingkan ujung pedangnya, bilahnya meluncur melewati sisi hantu. Itu tidak menarik kebencian hantu. Hampir, Si Feng merasakan keringat dingin di punggungnya ketika dia melihat informasi hantu itu. Brave One, Floyd, High Lord, level 25, HP 360.000 per 360.000. Jika Si Feng telah menyerang Brave One ini dan menarik kebenciannya, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, dia masih akan berakhir mati. Dalam domain dewa, Brave Ones hanya berada di urutan kedua setelah pahlawan tentang kekuatan. Posisi mereka di dalam kerajaan bahkan lebih tinggi dari Markis dan berada di urutan kedua setelah Duke. Bahkan jika karakter hebat seperti itu telah mati dan berubah menjadi hantu, dia masih menjadi monster pangkat Great Lord. Dia adalah tiran di antara monster. Tanpa kelompok 100 pemain elit, tidak mungkin untuk membunuh hantu ini. Mungkinkah dia menjadi penjaga tempat ini? Si Feng memandang Brave One, Floyd, dengan tenang menebak di dalam hatinya. Biasanya ada penjaga yang ditempatkan di sekitar tempat dengan harta karun. Sedangkan untuk Little Fishman dan elemental air di luar, mereka bisa dianggap paling banyak sebagai anjing penjaga. Mereka tidak layak untuk menjaga harta yang penting. Si Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, masih ada sekelompok besar monster yang mengejarnya. Dia buru-buru berlari menuju daerah bagian dalam gua. Gua itu sangat besar. Ada tangga yang mengarah langsung ke kedalaman gua dan mengikutinya harus membawa Si Feng ke batu bertuah. Ketika Si Feng tepat di depan tangga, lautan elemental air dan ikan kecil telah bergegas padanya. Seolah-olah mereka memiliki dendam abadi padanya. Kalian bentuk kehidupan yang rendah berani menodai tempat suci ini? Bersiaplah untuk menerima hukuman ilahi. Tatapan Floyd tiba-tiba meledak marah, mengeluarkan pedang besar berwarna emas gelap dari punggungnya. Pedang itu mengeluarkan gelombang kejahatan yang membuatnya seolah-olah itu adalah penguasa dunia. Ketika Floyd mengangkat pedang besar itu, udara di sekitarnya mulai terasa berat. Setelah itu, Floyd berteriak keras ketika tangannya mengayunkan pedang besar itu dengan sekuat tenaga. Angin kencang, diikuti oleh kilatan pedang menyapu seluruh elemental air dan manusia ikan kecil. Setiap monster berubah menjadi abu, dan pintu masuk gua langsung berubah menjadi tumpukan puing. Kuat, seru Si Feng kaget.
Dia sangat meremehkan kekuatan Brave One. Pedang tunggal Floyd dapat dengan mudah melenyapkan sekelompok 100 pemain elit level 30 pria. Kelompok 300 orang mungkin diperlukan bahkan untuk memiliki kesempatan bertarung. Itu tak terduga bahwa elemental air dan Little Fishman bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi anjing penjaga. Mereka semua dimusnahkan dalam sekejap. Si Feng menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia adalah manusia dan bukan makhluk hidup yang lebih rendah. Kalau tidak, hasilnya akan mirip dengan Elementals air dan Little Fishman. Tempat ini benar-benar ganas. Aku kira aku hanya bisa turun sekarang. Si Feng memandang pintu masuk yang runtuh. Bahkan cacing tanah tidak dapat menemukan jalan melalui puing-puing. Tangga yang mengarah ke bawah berbentuk spiral. Dinding-dinding berbatu yang mengelilinginya juga terpesona dengan semacam sihir berbasis cahaya, mencerahkan seluruh tangga. Namun, tangga ini sangat panjang. Untungnya, tidak ada bahaya di sini. Setelah berjalan setengah jam penuh, Si Feng akhirnya tiba di ujung tangga, di awal aula yang luas dan luas. Aula itu seukuran seluruh lapangan sepak bola, dan itu tampak mirip dengan semacam kuil. Terbuat dari emas dan batu giok, kedua sisi aula diukir dengan banyak ilustrasi dan teks. Ada juga sebuah altar di bagian terdalam kuil. Di atas altar ada peti harta karun yang terbuat dari emas murni. Di setiap sisi peti harta karun, ada dua patung yang terbuat dari emas, keduanya memegang pedang besar di tangan mereka. Sistem, pemain telah menemukan kuil matahari. Kuil matahari, ini adalah pertama kalinya Si Feng mendengar nama ini. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada informasi tentang kuil matahari. Mungkin karena tidak ada pemain yang mengaktifkannya sebelumnya, jadi tidak ada informasi tentang itu di situs web resmi. Namun, melihat situasinya, itu seharusnya sangat berbahaya. Namun, Si Feng tidak peduli tentang hal itu ketika dia berjalan menuju altar emas. Targetnya adalah batu bertuah, dan dada keemasan di depan matanya harus memegang benda itu. Saat Si Feng melangkah ke altar, dia jelas merasakan dingin yang merembes ke tubuhnya. Rasa dingin itu berasal dari dua patung emas raksasa. Si Feng tidak tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika dia terus melanjutkan untuk mengambil batu bertuah. Namun, dia tidak lagi punya pilihan. Pintu masuk gua sudah ditutup, jadi dia hanya bisa memutuskan setelah meraih batu bertuah. Si Feng perlahan membuka peti harta karun emas. Sinar keemasan keluar dari dada, menerangi seluruh pelipis. Selanjutnya, sinar keemasan mulai memudar, mengungkapkan 3 item di dalam peti. Si Feng mengantongi barang-barang itu tanpa ragu-ragu. Sial! Bagaimana bisa batu bertuah berakhir dalam keadaan seperti itu? Si Feng memandang batu merah darah seukuran ibu jari itu, merasa sangat kecewa. Batu bertuah, rusak. Item spesial epik peringkat turun setelah kematian. Barang suci untuk alkimia, batu bertuah dapat digunakan untuk mengubah batu menjadi emas, menghidupkan kembali orang mati, dan memiliki banyak kegunaan yang lebih tak terduga. Namun, batu bertuah rusak dan dipecah menjadi 5 bagian oleh Kaisar Pedang, Ksatria. Namun demikian, batu bertuah memiliki kekuatan besar. Selama 5 potong dikumpulkan, ia akan dapat memulihkan semua kekuatannya. Efek aktif karena rusak, batu bertuah memiliki kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya. Hanya dimungkinkan untuk menggunakannya untuk konversi alkimia dan penyempurnaan elemen. Meskipun efeknya sangat berkurang, Si Feng masih puas dengannya.
Kedua kemampuan ini akan memungkinkan Si Feng mencapai banyak hal. Adapun dua item yang tersisa, salah satunya adalah Golden Greatsword, senjata emas murni level 10. Item lainnya adalah Magic Scroll, pergerakan seketika. Harta yang sangat berharga. Si Feng memandang Golden Greatsword di tangannya dengan sangat bersemangat. Selain dari Magic Weapons, itu adalah item terbaik yang bisa dimiliki oleh pemain level 10. Jika pemain level 10 melengkapi pedang besar ini, mereka pasti bisa menjadi tak terkalahkan di antara para pemain dari level yang sama. Pada saat ini kedua patung di sampingnya bergetar. Mata mereka melepaskan cahaya merah, mengunci pandangan mereka pada Si Feng. Si Feng menggunakan Magic Scroll gerakan sesaat tanpa ragu-ragu. Segel sihir berwarna emas tiba-tiba melilit Si Feng. Mantra pada Magic Scroll memiliki waktu cast 3 detik, dan itu mampu mengirim pemain ke lokasi yang dipilih. Magic Scroll ini sangat berharga. Meskipun hanya ada beberapa salinannya di seluruh domain dewa, mati di tempat ini adalah kerugian yang jauh lebih besar bagi Si Feng. Sama seperti Si Feng hendak disayat oleh patung-patung emas, dia menghilang dari kuil.